Judul firman Tuhan hari ini adalah menerapkan Injil dalam hidup orang percaya. Menerapkan Injil dalam hidup orang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang di luar sana sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan Injil yang kita percayai. Mereka lebih tertarik kepada Injil yang kita terapkan dalam hidup kita. Amin. Orang di luar sana tidak terlalu tertarik dengan Injil yang kita percayai. Tetapi mereka membutuhkan Injil yang nyata dari perbuatan kita. Amin. Itu sebabnya saudara-saudara, Injil itu seharusnya bukan hanya sekedar tinggal di otak kita, di hati kita, tetapi Injil itu harus menjadi sebuah tindakan nyata lewat hidup kita. Amin, saudara-saudara. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Supaya Injil itu menjadi nyata, bisa dinikmati oleh orang. Dari ayat yang kita baca, saudara-saudara, kita melihat ada beberapa cara yang kita bisa lakukan. Yang pertama, saudara, kita menjadi mercusuarnya sorga di bumi. Saudara tahu mercusuar? Apa itu maksudnya? Menara. Mercusuar itu sebuah menara yang tinggi ke atas, kemudian semua orang bisa lihat dari segala penjuru ada menara mercusuar di atas. Kalau biasanya itu ada lampu di atas, ada lampu di atas. Jadi di sebuah kota ada mercusuarnya, kemudian itu tandanya bahwa itu penjaga kota biasanya di situ. Kalau ada musuh dari sana kemari dari mana, itu di atas itu dia bisa lihat itu mercusuar. Mercusuar itu tempat yang tinggi di atas dan semua orang bisa lihat. Tuhan ingin saudara, kita ini mercusuarnya sorga di muka bumi ini. Semua orang lihat cara kita hidup. Semua orang lihat gimana cara kita, saudara-saudara. Paulus berkata, kamu adalah surat Kristus yang hidup. Amin. Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Firman Tuhan juga berkata, kamu adalah pelita. Dan pelita harus ditaruh di atas. Di atas. Di atas. Sudah nggak pernah baca firman? Pelita ditaruh di atas. Di atas ganteng meja. Pelita jangan ditaruh di bawah meja, tidak ada gunanya. Firman Tuhan berkata pelita harus ditaruh di atas. Kenapa? Karena pelita itu menerangi sekelilingnya. Kita dikatakan firman Tuhan, kita adalah terang, kita adalah pelita. Kenapa? Supaya semua orang bisa melihat. Jangan sembunyikan terang itu, saudara, di bawah meja. Kita sebagai orang Kristen jangan menyembunyikan kasih kita. Kita harus menampilkan supaya semua orang bisa melihatnya. Haleluya. Mercusuarnya sorga di bumi ini, saudara. Seharusnya, Bapak Ibu Saudara, orang ingin tahu tentang sorga, seharusnya datang kepada Mas Agi. Amin. Orang yang di dunia ini ingin tahu tentang Bapa di sorga, datang kepada Allah. Kenapa? Karena kita adalah franchise-nya sorga di bumi ini. Apa itu franchise? Cabangnya sorga di muka bumi ini, saudara. Haleluya. Amin. Mas Aditya adalah wakilnya sorga di muka bumi ini. Amin. Sorga itu naik turun ke Mas Aditya, naik turun. Seperti malaikat naik turun. Orang sana nggak bisa sembarangan, saudara. Tapi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita dengan sorga 24 jam sehari terhubung dengan sorga.
Amin. Kita ada rantingnya, dia pokoknya menyatu terus. Haleluya. Realitas surga seharusnya kita bisa rasakan setiap hari dalam hidup kita, keluarga kita, dan gereja kita. Amin. Injil itu harus nyata, saudara-saudara. Injil itu bukan berhenti di sini, bukan berhenti di sini, tapi Injil itu harus nyata di dalam tindakan. Amin, saudara-saudara. Kita menginjili orang, saudara, orang nggak tertarik, saudara-saudara. Karena di dalam pikiran mereka, oh aku sudah tahu Injil. Injil itu kan bicara tentang Yesus Tuhan. Bagiku Yesus bukan Tuhan. Tetapi kalau kita mengasihi, kita kasih berkat, mereka tolak nggak berkat? Berkat aku mau, tapi Yesus aku tidak mau. Tapi kalau sudah terima berkat, dia lama-lama dia berikan hatinya buat Yesus. Amin. Kemarin saya dengar kesaksian di dalam YouTube, saudara-saudara, orang Islam masuk percaya kepada Yesus. Dia cerita, gimana caranya dulu awalnya Bapak bisa masuk Kristen? Dia bilang, dulu saya ada teman baik orang Kristen. Dia bukan pendeta, dia bukan majelis, dia bukan aktivis gereja, dia orang-orang Kristen biasa. Dia dekat sama saya dan dia selalu memberitakan Yesus kepada saya, dia bilang. Tapi saya, di dalam hati saya sudah ada benteng, saya nggak bakalan mau percaya kepada Yesusmu. Agamamu beda, agamaku beda. Kita berteman boleh, tapi agama masing-masing. Dia sudah taruh itu. Tapi dia bilang, orang Kristen ini saya lihat, dia hidupnya memang sungguh-sungguh sangat baik, dia bilang. Saya tidur sama dia, satu kamar dengan dia, saya lihat cara hidupnya. Dia bilang, tidak ada kepura-puraan. Dia memang hatinya bersih, hatinya tulus, dia mengasihi. Saya lihat dia, pagi-pagi dia bangun, dia berdoa. Dia sungguh-sungguh rohani, dia bilang. Tapi dia terus memberitakan Injil. Ketika dia menceritakan tentang Yesusnya kepada saya cuman karena nggak enak saja, dia bilang. Karena nggak enak saja, akhirnya saya bilang, oh gitu ya, oh gitu ya. Tapi lama-lama saya mulai bertanya dan banyak bertanya dan saya semakin mendalam mengenal dia dan akhirnya saya jatuh cinta kepada Yesus. Haleluya. Apa yang membuat dia mau datang kepada Yesus? Awalnya bukan Injil yang dia ada di dalam pikiran orang percaya, tetapi dia lihat tindakannya, dia lihat kesaksian hidupnya menjadi berkat, menjadi terang. Aduh, aku mau ikut dengan dia. Aku lihat hidupnya terbuka karena ada Yesus yang terbuka di dalam hidupnya. Haleluya. Jadikan hidup kita menjadi surat Kristus bagi semua. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita mau lakukan, Bapak Ibu Saudara? Yang kedua yang kita lakukan, kita perlu mengasihi orang lain dengan menyebut nama-nama mereka di dalam doa dan saat ketemu dengan mereka. Kita perlu menyebut nama-nama mereka di dalam doa dan ketika jumpa kita perlu menyebut nama mereka. Paulus ini, saudara baca tadi, salam kepada ini, salam kepada ini. Semua dinamai oleh Paulus. Sebenarnya bisa nggak Paulus nggak usah sebut nama-nama itu? Salam kepada mereka semua, titik. Tapi namanya satu-satu disebut. Itu punya arti tersendiri, Bapak Ibu Saudara. Bagi Paulus, nama-nama itu terbayang-bayang di pikiran dan di hatinya. Setiap orang punya nama, amin. Mbak Nopi itu punya nama. Coba kalau manggil Mbak Nopi, hei, sini, beda nggak Mbak Nopi? Pak Minus, gimana kabarnya? Gitu. Beda dengan, hei, gimana kabarnya? Itu. Ketika kita memanggil nama seseorang, orang itu langsung tertanam di hatinya. Saya punya kesaksian, saudara, ada toko berkah di samping rumah kita itu. Pertama kali kami datang ke situ, ibu itu tanya, namanya siapa? Saya bilang, Pak Pontas. Oh, saya kira
Besoknya dia udah lupa. Beberapa hari kemudian saya datang, Pak Pontas, langsung, sepertinya dia sudah mengenal saya, padahal nama saya yang dia ingat. Gimana kabarnya Pak Pontas? Mendengar itu, saudara, beda dengan tidak menyebut nama. Biasakan saudara panggil orang itu, panggil namanya. Saudara, kalau ada orang teman saudara, kenalan, kemudian ingat namanya, itu penting, saudara. Jangan ketemu, siapa namanya ya? Berarti orang itu, berarti dia tidak ingat sama saya. Coba langsung ingat namanya, kok Andi? Beda. Itu keakraban yang luar biasa. Coba orang baru datang ke sini beribadah. Kita, ketika dia memperkenalkan namanya, siapa namanya? Aditya. Minggu depan, Mas Aditya. Dia langsung senang. Haleluya. Jangan-jangan Mas Aditya, masih banyak orang tidak tahu namanya. Siapa namanya ini? Siapa ya? Berarti tidak ditaruh di hati dan di pikirannya. Di hati dan di pikirannya. Haleluya. Itu perlu, saudara-saudara. Kemudian yang berikut, gini. Ada orang yang bilang begini. Kepada siapa kita berdoa, dan dengan siapa kita berdoa, maka kita akan semakin intim dengan orang itu. Haleluya. Kepada siapa kita berdoa, dan dengan siapa kita berdoa, kita akan semakin intim dengan orang itu. Kalau saya setiap hari berdoa buat Mas Agil, Tuhan aku berdoa buat Mas Agil, saya sama Mas Agil akan semakin intim. Itu pasti. Kemudian, dengan siapa kita berdoa? Ketika suami istri berdoa, suami istri, anak berdoa, setiap hari berdoa bersama-sama, mereka akan semakin intim di dalam roh. Haleluya. Kalau suami istri nggak pernah berdoa bersama-sama, makanya tidak pernah ada keintiman secara rohani. Berantem terus, ribut terus. Kenapa? Karena tidak pernah mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Mulai hari ini bangun saudara-saudara keintiman dengan cara berdoa. Kalau saudara ada orang baru yang saudara sedang doakan, coba saudara sebut namanya setiap hari. Tuhan, aku berdoa buat Bapak Yuristus. Aku berdoa buat Ibu Yana Hoa. Disebut nama-nama itu. Setiap hari disebut. Saudara, ketika ketemu orangnya, saudara sudah tidak kaku. Ibu Yana Hoa. Langsung. Kenapa? Karena setiap hari sudah intim di dalam roh. Amin. Lakukan seperti ini, saudara-saudara. Kenapa Paulus nama-nama orang-orang yang sudah lama dia layani, tetapi itu masih hidup di dalam pikiran dan hatinya? Hebat nggak Paulus? Banyak enggak orang yang dilayani Paulus dari Roma ke Korintus ke Efesus ke Galatia dan banyak orang yang dilayani Paulus, tetapi nama-nama mereka, apa saudara? Paulus bisa ingat. Salam ya buat Mas Yogi, salam ya buat Mbak Lia, salam ya buat Ko Anton. Walaupun dia sudah ada di Amerika, tapi dia ingat. Walaupun dia sudah pelayanan kemana-mana, tetapi nama itu sepertinya dia akrab terus dengan orang itu. Amin. Ini bagian dari Injil. Kita mengasihi orang lain dengan cara yang sederhana seperti itu. Haleluya. Tuh. Saudara kagum apa gimana ya sih? Haleluya. Itu yang kedua, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan, kita perlu ringan tangan dalam membantu sesama, terlebih saudara seiman, apalagi yang bekerja giat bagi Tuhan. Amin. Paulus dia bilang kepada jemaat Roma, kepada jemaat yang di Roma, Paulus bilang begini, hei jemaat yang di Roma, aku titip Febe ya, Febe itu pelayanan di Kengkrea. Kalau dia datang kepadamu, dia membutuhkan pertolonganmu, tolong bantu dia ya, karena dia itu begitu mengasihi Tuhan, giat dalam pekerjaan Tuhan.
Haleluya. Kalau dia datang ke Roma, kira-kira orang Roma bantu dia enggak? Orang Roma akan bilang, Ibu Bebe, kami ingin bantu apa? Ibu Bebe bilang, saya hanya ingin kontrak rumah. Ayo mari kita urunan sama-sama. Kita kontrak rumah untuk membuka perintisan di Kenkrea. Paulus bilang, sesama saudara seiman, kita sama-sama mendukungnya. Apalagi yang giat dalam pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Jangan pelit, saudara-saudara. Membantu orang-orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan pelit untuk pekerjaan Tuhan, amin. Jangan pelit, karena kita sedang menabur untuk kerajaan surga. Amin. Kalau ada hamba Tuhan datang ke sini, saudara, kalau saudara tergerak untuk memberi, kasih, beri, nggak usah tanya macam-macam, saudara. Amin. Kalau ada anak praktek, saudara merasa dia butuh uang, saudara langsung kasih, saudara-saudara. Nggak usah harus disuruh, biar dorongan itu keluar dari hati kita. Dan saya percaya setiap orang yang menabur tidak pernah kurang. Yang terakhir, saudara-saudara, yaitu kita harus setia terhadap apa yang diajarkan oleh Injil. Kata Paulus tadi kepada jemaat yang di Roma, aku bersyukur karena kalian tetap setia dengan apa yang aku ajarkan dari Injil kepadamu. Jemaat di Roma itu ternyata setia dengan pengajaran dari Injil. Kenapa? Karena dengan berkembangnya dunia, saudara, maka pengajaran juga di mana-mana sedang berkembang. Ada yang semakin aneh, saudara. Ada yang semakin melenceng, saudara. Tetapi jemaat di Roma, dia masih setia meyakini apa yang Injil sampaikan. Haleluya. Hari-hari ini dunia sedang berkembang dan di mana-mana pengajaran bermunculan, saudara-saudara. Tahukah saudara, hari-hari ini pengajaran berfokus kepada apa? Berfokus kepada yang enak didengar oleh telinga. Enak didengar oleh telinga bukan berarti itu ajaran yang benar. Amin. Ukurannya adalah firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, maka kita akan bilang amin, amin. Padahal salah ajarannya. Orang yang tidak paham tentang firman Tuhan, dia bilang amin, amin. Kalau kita nggak pernah baca firman, nggak teliti terhadap firman, kita akan bilang amin, amin, amin. Saksi Yehova datang, dia bilang amin, amin. Yesus bukan Tuhan, amin, amin. Semua diaminkan. Orang Kristen harus cerdas, amin. Jemaat di Roma itu setia. Kami tidak mau menerima ajaran yang lain selain daripada apa yang disampaikan Paulus, yaitu Injil. Hari-hari ini pengajaran muncul di mana-mana. Kenapa orang membuat pengajaran cara-cara baru supaya apa? Supaya terkenal, supaya subscribe-nya besar, supaya banyak orang nonton, supaya dapat uang, saudara-saudara. Akhirnya apa? Dibolak-balik, akhirnya menjadi aneh. Semakin aneh, semakin orang suka nonton, penasaran nih, anehnya di mana? Dia dapat uang. Kita habis pulsa. Haleluya. Amin. Setia dengan pengajaran firman Tuhan dari Injil, saudara-saudara. Amin. Hari-hari ini ke depan saya yakin akan ada orang bilang, Pak, maaf ya Pak, kita berbeda pandangan. Maaf ya Pak, kita berbeda doktrin. Kenapa? Bapak dapat doktrin apa? Saya belajar dari YouTube. Doktrinnya begini. Akan muncul itu, saudara, di akhir zaman ini. Akhirnya saya nggak mau ke gereja, maaf ya Pak, saya sudah beda gerejanya. Gerejanya di mana? Di YouTube. YouTube itu bukan gereja. Haleluya. Kalau saudara sakit, siapa yang melayani? Tidak ada. YouTube turun. Amin. YouTube itu tidak bisa turun. Betul nggak? Kita tetap butuh gereja. Kita butuh gembala, saudara, untuk memperhatikan kita, melayani kita, saudara-saudara. Kita belajar tunduk. Amin. Dan mari kita sama-sama bertumbuh. Haleluya. Belajar Alkitab itu mudah apa susah? Saudara, kalau Alkitab itu semua bisa gampang. Tinggal diartikan, ditafsirkan sendiri. Kalau Alkitab itu bisa
tafsirkan dengan mudahnya. Buat apa orang sekolah teologi ya? Buat apa orang sekolah S1, S2, S3, profesor, doktor? Kalau semua orang bisa menafsirkan dengan caranya sendiri, dengan kemauannya sendiri. Nggak perlu buka sekolah tinggi. Amin. Nggak perlu buka fakultas teologi. Supaya apa itu? Supaya belajar menggali firman, caranya gimana? Cara menafsirkan firman itu gimana? Ada caranya, saudara-saudara. Bukan asal baca kemudian diartikan. Bukan. Tidak semudah itu, saudara-saudara. Ada caranya menafsir Alkitab. Gimana cara menafsirkan kitab Wahyu? Gimana cara menafsirkan kitab Injil? Gimana cara menafsirkan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama? Ada cara-caranya sendiri-sendiri. Itu perlu dipelajari, saudara-saudara. Bukan hanya sekedar baca, oh artinya gini. Ya, ada bagian-bagian yang kita mudah mengartikan, tetapi ada bagian-bagian yang kita tidak bisa sembarangan untuk mengartikannya. Kalau sembarangan maka akan sesat, saudara-saudara. Maka akan terjadi perang ayat loh. Firman Tuhan kan bilang begini, padahal artinya bukan begitu. Ya, ayatnya sama, tetapi konteksnya berbeda. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya, saudara-saudara, kita butuh guru. Amin. Kalau orang Kristen di seluruh Indonesia, di seluruh dunia tidak tahu memahami firman, terus bagaimana caranya? Kita butuh teolog-teolog yang doktor teologi, yang profesor teologi, master teologi, mereka yang menggali firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mereka tugasnya itu. Itu sebabnya, saudara, di gereja kita, GSJA Indonesia itu, ada departemen pendidikan. Mereka bergerak di dalam pendidikan, kemudian litbang, penelitian, saudara-saudara, supaya tidak meleset kemana-mana. Kita bersyukur GSJA itu, saudara, dalam hal pengajaran itu unggul. GSJA itu, doktrin kita unggul. Boleh dikatakan GSJA di Indonesia itu termasuk unggul, saudara, diakui oleh pemerintah. Kenapa? Karena dalam organisasi GSJA itu diakui rapi, tertata, dan lengkap semuanya. Wah, saudara, amin. Itu sebabnya mari kita setia dengan ajaran firman Tuhan. Karena ke depan saya percaya akan muncul ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Alkitab juga, yang dibawa Alkitab, yang diajarkan dari Alkitab, tapi sudah aneh, artinya sudah beda, sudah sesat. Tapi orang bilang, saya kan pegang Alkitab. Kalau kita cuma lihat Alkitab, sama-sama Alkitab, sama-sama Kristen. Kita masuk neraka, sudah. Amin. Itu sebabnya jangan hanya jadi orang Kristen, tapi harus mengerti firman. Baca firman. Amin. Teliti firman. Hidupi firman. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah Injil itu, saudara, akan menjadi nyata lewat hidup kita. Bukan hanya sekedar di hati kita. Bukan hanya sekedar di pikiran kita. Supaya orang lain menemukan Injil, merasakan Injil dari hidup kita. Biarlah kita menjadi mercusuarnya sorga di muka bumi. Supaya semua orang tahu. Dan biarlah kita mengasihi orang dengan menyebut nama mereka di dalam doa kita dan dalam perjumpaan kita dengan mereka. Dan biarlah kita menolong orang-orang yang membutuhkan, apalagi mereka yang giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan mari kita setia di dalam pengajaran dari Injil. Haleluya Tuhan. Mari renungkan firman ini, saudara-saudara. Masihkah engkau berada di dalam jalurnya Tuhan? Atau engkau sudah mungkin keluar dari jalurnya Tuhan? Sudah keluar dari relnya Tuhan? Mungkin kita berpikir, aku masih orang Kristen, aku masih ke gereja, aku masih Kristen, tetapi sesungguhnya kita sudah keluar dari relnya Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, awasi ajaranmu,
Awasi kehidupanmu. Engkau harus bisa memastikan engkau di dalam relnya Tuhan, di dalam ajaran yang benar, menghidupi Injil setiap hari. Oh, haleluya. Jangan biarkan semua masalah persoalan yang ada di sekitar kita menggeser kita dari Injil, menggeser kita dari Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu. Oh, haleluya. Kembali kepada relnya Tuhan sore hari ini. Biarkan engkau ditarik oleh Tuhan, supaya engkau ditaruh di relnya yang benar. Saudara yang ada di sini, saudara yang ada di rumah, mari datang kepada Tuhan. Haleluya. Masihkah engkau menyala-nyala rohmu di dalam Tuhan? Masihkah engkau bergairah di dalam Tuhan? Mungkin ibadah hanya sekedar rutinitas bagimu. Itu tandanya bahwa engkau sedang keluar dari relnya Tuhan. Engkau sedang keluar dari kehidupan yang Tuhan mau. Kembali kepada Tuhan. Biarlah kerinduanmu kembali membara kepada Tuhan. Biarlah cintamu kembali membara kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungkin ibadah-ibadah seperti ini tidak menjadi jawaban bagi kita. Tanpa engkau kembali datang kepada Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, ibadah seperti ini kadangkala tidak menemukan jawaban dalam hidupmu. Jawaban hanya ada ketika engkau secara pribadi datang kepada Tuhan. Engkau butuh doa pribadi kepada Tuhan. Engkau butuh kesendirian dengan Tuhan supaya imanmu disegarkan kembali. Ibadah yang rutinitas itu bisa mematikan saudara. Tanpa engkau secara pribadi datang kepada Tuhan. Mungkin engkau di rumah sudah enggak pernah doa kepada Tuhan, sudah enggak pernah intim dengan Tuhan. Engkau masih tetap mengikuti ibadah online, tetapi engkau merasa hampa dalam hidupmu. Artinya engkau harus datang secara pribadi kepada Tuhan. Engkau harus tersungkur di kakinya, minta kembali jamahan Tuhan, menyegarkan hidupmu, menyegarkan roh kita, supaya kita kembali seperti burung Raja Wali yang disegarkan kekuatan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Biar Roh Kudus menjamah setiap kita. Ibadah itu tidak ada artinya tanpa mengalami perjumpaan pemulihan dengan Tuhan. Engkau boleh hadir di sini, tetapi engkau bisa tidak merasakan apa-apa. Itu bukan ibadah yang sesungguhnya. Engkau boleh di rumah mengikuti ibadah online, tetapi tidak merasakan apa-apa. Itu bukan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati kita merasakan hadirat Tuhan. Ibadah yang sejati kita merasakan gairah kembali, hadiratnya memulihkan kita. Haleluya. Kalau engkau tidak menemukan itu di dalam ibadah seperti ini, engkau harus cari waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Engkau harus datang menyembah Tuhan. Engkau harus membiarkan Dia menjamah seluruh hidup. Haleluya. Jangan engkau berlari, terus berlari dan berlari, tapi engkau sedang kehilangan kekuatan. Di hadapan manusia kita bisa berpura-pura, tapi di hadapan Tuhan tidak bisa berpura-pura. Sebentar lagi kita mengakhiri tahun ini, saudara. Mari akhiri dengan baik tahun ini. Dengan roh yang menyala-nyala, dengan hidup terus dalam hadirat. Mari kita angkat tangan kanan kita kepada Tuhan.
Bapakku berdoa buat setiap kami. Roh Kudus segarkan kembali jiwa roh kami. Di dalam nama Yesus. Biar setiap kami mengalami perjumpaan kesegaran dari Tuhan. Oh, haleluya. Ketika kami menyembah Tuhan, kami langsung berjumpa Tuhan. Ketika kami menyanyikan lagu pujian, kami langsung merasakan hadirat Tuhan. Kami bukan sekedar nyanyi dari mulut kami. Kami bukan sekedar kata-kata kami yang menyanyikan. Kami mau Tuhan, hadirat Tuhan langsung nyata. Baik di dalam ibadah seperti ini, maupun di rumah masing-masing, di dalam doa pribadi kami. Di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama berkata,